Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bitaufiqi wal hidayah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadan allazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal gamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah yakinan billah amanatan min indillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi bima aflahu wa an ilmihi bima fa'ala wa ammalihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu wa an jasadihi bima ablahu. Ikhwanul muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba yang beriman, dan ini bukan suatu keganjilan kalau kita senantiasa memuji dan bersyukur. Mohon maaf, kita bersyukur bukan karena meninggalnya almarhumah, tidak sama sekali. Tapi kita bersyukur kepada Allah karena kita masih dilimpahkan berbagai nikmat kepada kita. Berbicara persoalan nikmat sehat, Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan sehat-sehat jadi semua. Amin. Apa kabar tas semua?
Alhamdulillah. Mudah-mudahan bebas dari corona. Amin. Jaga ki kesehatan di. Yang penting sudah maki ikhtiar, sudah maki usaha, termasuk usaha pakai masker. Kalau jaga jarak, jangan mau gue bilang, karena ini bukan menjaga jarak namanya ini. Ini itu tidak bisa dihindari itu kalau jaga jarak, apalagi suami istri. Tidak bisa dijaga jarak itu, malah asal luwe dan ngalau luar. Mudah-mudahan sia-sia semua di. Amin ya rabbal alamin. Gilirannya kita berbicara nikmat, kesempatan. Allah sudah memberikan kesempatan untuk hadir malam ini. Mohon maaf, tidak semua orang sehat bisa hadir malam ini, Pak. Karena satu kuncinya, tidak ada hidayat untuk hadir atau memang tidak sempat. Berbicara persoalan nikmat umur panjang, subhanallah, kita masih diberikan kesempatan untuk nikmat umur panjang, masih hidup sampai sekarang. Bagaimana kalau Allah sudah cabut roh itu? Maka gilirannya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita tasyai malam ketiga, almarhumah walubbi. Mudah-mudahan almarhumah malubbi lino akhirah. Amin. Berarti itu Ogi bone pole bone almarhumah pole bone ya roku ogi na bone malembut lembut halus otu bone pak di napada kusidra manggagak-gagak mapada tu macai-cai. Kalau sidra, kalau bone biar marah seperti yang tidak marah karena memang bahasanya lembut. Politik ki boleh kak bone agak jama mandrika. Saya bisa bahasa Bugis karena lama di Singkang. Bahkan saya pernah jadi orang bone kurang lebih 1 tahun ya. Ini yang saya bawa ini santri dari Kalimantan, ini dari Bulukumba yang habis 15 juz yang mengaji tadi, namanya Ahriyadi dari Bulukumba. Tidak ada orang Batak yang saya bawa ini ya. Selanjutnya mari kita membaca salawat. Allahumma salli salawat ki. Ibu-ibu yang tidak salawat, awas kudoakan ki, tidak lancar cicilannya. Ketawa di situ. Baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. 5 tambah 5 10 kan? 1 tidak kasih naik 1 karena pegang mic, makanya 5 tambah 5 10. Di? Siapa yang bersalawat kepada Nabi 10 kali, Allah bersalawat kepada kita 100 kali. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 100 kali, Allah bersalawat kepada kita 1000 kali. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1000 kali, kata Allah, apa kata Allah? Cukup bersalawat 1000 kali. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Silakan masuk ke surga. Pintu mana yang kau pilih? Allah persilakan masuk ke surga. Pintu mana yang kita pilih? Cukup membaca salawat 1000 kali. Bisa jadi baca salawat 1000 kali? Bisa jadi. Kalau tidak bisa 1 kali 1000 kali, 1 kali dulu 1000 kali, boleh dicicil. Caranya mencicil gampang jadi.
Sudah salat subuh 200. Sudah sholat duhur 200. Ba'da asar, setelah asar 200. Berapa nih? 6. Sudah salat maghrib 200. Berapa nih? 8. Sudah sholat isya 200. Berapa? Pas 1000. Kan tidak bisa kita satu kali baca 1000 kali, maka boleh dicicil. Apalagi sibuk ki, duduk-duduk ki genjo salawat. Apalagi kalau kita baca salawat Jibril. Ini banyak yang tidak tahu salawat Jibril. Itu khasiatnya salawat Jibril. Siapa yang selalu baca salawat Jibril, 1, diberkahi hidupnya. 2, diberkahi umurnya. 3, diberkahi usahanya. 4, bercucuran rezeki dari langit. Dimudahkan rezekinya oleh Allah. Tapi genjo salawat Jibril. Ada yang bertanya, terian jonataba salawat Jibril Pak Ustadz. Sebenarnya nih apalah ngasih dia hanya tandiknya segi terian karena salawat Jibril. Sallallahu ala, itu salawat Jibril. Biasa kita baca. Sallallahu ala Muhammad. Baca itu salawat Jibril. Allah akan cucurkan rezekinya kepada kita. Genjo salawat Jibril. Hadirin hadirat jamaat tasya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses perjalanan manusia. Dua penceraman nih bang ya. Satu tandrik judulnya. Saya ada di judulnya. Jadi satu mau penceramah di saya tomo di. Proses perjalanan manusia. Jadi kita bahas dulu proses perjalanan manusia. Pertama, manusia akan menghadapi proses alam arwah, alam ruh, alam rahasia. Setelah itu perjalanan selanjutnya akan pindah alam kedua, namanya alam rahim, alam kasih sayang. Di mana itu alam rahim ada sama ibu, tidak ada sama laki-laki. Makanya yang bisa melahirkan adalah ibu. Yang tinggi kasih sayangnya adalah ibu. Karena alam rahim, alam kasih sayang ada sama ibu. Maka yang pantas membesarkan anak, yang pantas memelihara anak, yang pantas menyusui anak, yang pantas melahirkan anak adalah ibu. Karena memang alam rahim ada sama ibu. Dan menurut penelitian, tidak ada kapan guru TK laki-laki. Ada guru TK laki-laki? Ada? Tidak ada. Semua perempuan. Kalau ada guru TK laki-laki, habis anaknya orang. Habis anaknya orang. Ngapain pun natatai? Apa sih? Tapi kalau seorang perempuan, dia bukan anaknya, dia cuci, dia cebok anaknya orang, dia usap kepalanya anaknya orang. Karena memang ibu tinggi kasih sayangnya. Dan ini survei membuktikan. Luar biasa ibu. Makanya ibu adalah manusia best of the best. Manusia yang terbaik. Amin. 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 Makanya derajat seorang wanita di sisi Allah
Lebih tinggi sebenarnya derajatnya seorang wanita dibandingkan laki-laki. Walaupun laki-laki adalah pemimpin, tapi di sisi Allah lebih mulia sebenarnya ibu daripada bapak. Membuktikan 3 kali tingkat derajatnya seorang wanita dibandingkan laki-laki. Riwayat menjelaskan, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasul, siapa yang paling pertama aku muliakan?" Apa nakana nakita? Ummu, ibumu, maknu, indokmu, anronnu. Siapa lagi Rasul? Ummu, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummu, ibumu. Baru siapa lagi Rasul? Abu, bapakmu. Berarti ibu 3 kali tingkat derajat tadi sisi Allah, sedangkan bapak hanya 1. Buktinya ibumu muliakan, ibumu muliakan, ibumu muliakan, baru bapak. Maka kalau bersamaan panggilan antara bapak dengan ibu, utamakan ibu. Kalau bersamaan perintah, maka utamakan laksanakan perintah ibu daripada bapak. Mulianya ibu. Tapi jangan tongkol bicara maki begini sampai mindro kiri balata di perintah kiri kanan burak delta. Bapak, saya paling mulia, palgo. Tidak boleh Pak Ibu. Tetap tahu mana kewajiban istri, mana kewajiban suami. Jangan mengatasnamakan gender, mempersamakan derajat laki-laki wanita, sampai wanita dia perintah suaminya. Tak boleh, haram hukumnya seorang wanita dia perintah suaminya. Tapi kalau minta tolong ibu boleh. Tapi kalau perintah suami jangan, karena itu berdosa seorang istri nah perintah suaminya. Sudah jam berapa? Yang saya takutkan ini jangan sampai tidak cukup memorinya ini. Di situ Pak Ketua. Ibu mulia ibu di. Oh, halo. Saya itu kasih keluar. Saya itu kalau ingat mamaku menangis, Kak. Ku ingat perjuangannya. Perjuangan tak ibu kan 3 kali di. Makanya 3 tingkat derajat tadi sisi Allah dibandingkan bapak. Bapak 1 kali berjuang. Apa ini? Ibu 3 kali berjuang. 1 mengandung 9 bulan. Perjuangannya ibunda. 2 pada saat melahirkan. Di situ antara hidup dan mati. Ada anaknya mati, mamanya hidup. Ada juga mamanya mati, anaknya hidup. Bahkan tidak sedikit meninggal dua-duanya karena melahirkan perjuangan seorang ibunda. Maka pantas Nabi mengatakan, seorang ibu wanita melahirkan, meninggal karena melahirkan, maka pahalanya syahid, orang syahid langsung masuk surga. Bu, mengidam lagi itu jihad, mengidam ibu. Pahala itu kalau mengidam. Selama ibu hamil berguguran dosa ibu. Selama ibu hamil. Iya. Selama ibu hamil berguguran dosa diangkat derajat diberikan kebaikan setiap hari. Oh luar biasa ibu-ibu. Karena sebuah perjuangan tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Sebuah perjuangan. Ibu yang menyusui, membesarkan, menyaki sampai 2 bulan. Oh luar biasa perjuangannya ibunda. Tapi ternyata kadangkala anak sukses, hebat, berhasil, jadi pejabat, jadi apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Nah kalau pai tahu tuana, dia lupakan orang tuanya, dia lupakan ibundanya yang melahirkan. Sukses di kampungnya orang, dia lupakan orang tuanya di kampung. Na'udzubillah summa na'udzubillah misalnya. Jangan pernah terjadi seperti itu. Dan Bapak saya sampaikan,
Jangan lebih cinta istri daripada ibunda. Tidak boleh itu, Pak. Saya ulangi, jangan sampai terjadi bapak lebih cinta istri daripada orang tua, utamakan orang tua daripada istri. Tapi sebaliknya, istri utamakan suami daripada orang tua. Karena tanggung jawab orang tua sudah pindah sama suami, maka utamakan suami daripada orang tua. Itu tapi enaknya kalau disamakan, jangan dibeda-bedakan. Tuh. Makanya ibu itu banyak kelebihannya. Apa kelebihan ibu? Satu, ibu yang mengandung, bapak tidak mengandung. 1-0. Ibu yang melahirkan, bapak tidak melahirkan. 2-0. Ibu yang menyusui, bapak. Jangan disambung itu. Jangan sampai ada TikTok. Makalah tongin anak muda yang di sana mau bentuk dengan usingnya sampai salah sambung ku bilang berapa 3-0 itu. Ibu 4-0 apa? Ibu satu-satunya diabadikan namanya dalam Al-Quran nama surah An-Nisa, surah wanita. Tidak ada surat laki-laki. 4-0. 5-0 apa? Ibu hebat tak ibu? Yang ada nyanyiannya Ummi, ibu, tidak ada bapak, abi, tidak ada itu nyanyian. 5-0 itu. 6-0. Yang ada hari ibu, tidak ada hari bapak. Ada. 6-0. Yang ada hari Kartini, tidak ada hari Soeharto. 7-0. Kelebihan ibu luar biasa. Kuang kaki ini derajat ibu di kuang kaki di sampai ibu tu cara mai. Kuang kami memang kintu tayang ni sampai. Cepat na piniji ni. 7-0 itu. Sekarang 8-0. 8 ya? 7 ah? Yang ada ibu Indo Bepa. Tahu Indo ibu? Indo Bepa. Tidak ada Ambo Bepa. 9-0. Yang ada Indo Maret. Tidak ada Ambo Maret. Ya, apa nih? Tidak ada Ambo itu. Yang ada Indomaret. Yang ada Indomie. Tidak ada Ambo nih. Berapa 0 nih? 10 nih. Yang ada Indonesia. Tidak ada Ambonesia. 11 menit. Yang ada Indosiar. Tidak ada Ambosiar. Tapi ingat ibu, satu kelebihannya bapak tidak bisa lagi ngomong ibu. Dengarkan kelebihan tak pak? Satu kali kelebihan tak? Satu kelebihan tak? Ibu tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngelawan laki-laki ibu. Laki-laki boleh tambah istri. Apa gitu? Apa? Suami boleh poligami, istri tidak boleh poliandri. Poliandri tidak boleh. Bahaya kalau banyak bapak. Satu orang Cina, satu orang Ambon, keluar anaknya warna-warni. Tapi bapak, Al-Quran berbicara, ayat berbicara, bankihu
ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Allah berkata di dalam Al-Quran ini ayat ibu, jangan kima protes. Apa perintah Allah? Laki-laki, nikailah wanita yang kamu cintai. Yang tidak dicintai jangan kau nikahi. Ujung-ujungnya nanti di pengadilan agama. Nikailah wanita-wanita yang kamu cintai. Berapa pak? Mas, langsung dua. Kalau sudah ada dua masih tidak mempan, wa sulasa bangganna kita. Kalau sudah ada 3 istri tenakinja pana mampang, maka Al-Quran berbicara waruba pangganna kiap pak. Tapi ingat ada ujungnya itu ayat Jika kalian khawatir, takut, berbuat adil, ingat kata Allah, seremo satu mo. Sebenarnya Bapak di jangan bohongi kata hati pak. Sebenarnya erok ngasih hanya takut sama istri tak. Cocok ya pak. Betul. Saya hanya pintar ceramah tapi Allah. Pernah ke ceramah di Tolo jadi ponto. Apa saya ceramahku? Saya bilang suami boleh tambah istri, istri tidak boleh tambah suami. Tena na selesai ceramahku. Tena pa kunau niya mo ibu-ibu amen tenay. Langsung igora, nagoraya. Ustaz, Cilong, ku protes ki ceramata. Apa ya? Cilongki, saya dulu ceramah. Wih, ku persilakan ceramah. Kuari kilaro, apa nakana rinake, nakana ustaz. Inja ceramata sumpae, saya protes. Yang mana kita bilang tadi Pak Ustaz, suami boleh tambah istri, istri tidak boleh tambah suami. Protes gitu Pak Ustaz. Ku kasih nih kesempatan berbicara. Silakan bicara Ibu. Saya duduk mendengarkan. Apa nak bilang? Ustaz, saya rela dimadu. Saya rela dimadu Pak Ustaz. Yang penting suamiku rela diracun. Jadi teriak bila ibu racun atau madu? Bo, teriaki bile racun atau madu? Mau di madu? No. Oke, sudah kita tinggalkan alam rahim, alam kedua. Kita lahir, kita keluar dari perut ibu. Alam ketiga, apa namanya? Alam proses perjalanan alam ketiga, alam syahada, alam persaksian. Semua ciptaan Allah kita saksikan. Makanya dunia ini dikatakan alam syahada, alam persaksian, karena semua ciptaan Allah kita saksikan. Makanya semua ciptaan Allah, ikra, baca itu, ambil pelajaran semua ciptaan Allah. Tangan, baca ini tangan, kenapa 5 jari bukan 6? Baca itu, apa hikmahnya? Hidung, baca itu, baca. Pasamilong po sarangku, saya tidak mau dikalat canuling-duling. Ini kak murua hidung, baca itu, baca. Kenapa menghadap ke bawah, bukan menghadap ke atas? Itu tuh mensadari. Kena dalih naik ke murua dah. Batu usia laku payung. Baca itu. Allah maha adil, Allah maha kuasa. Antara hidung dengan pantat berjauhan.
Bagaimana itu kalau berdekatan antara pantat dengan hidung? Wah, si galeri lagi tes tengah mati ki, lagi si rompi ki. Alam dunia, alam syahadah. Meninggal, kita berpisah, kita tinggalkan alam selanjutnya, alam dunia. Maka kita akan menuju alam di mana? Alam barzah, alam kubur. Berapa lama kita di sana? Sampai kiamat. Kita menunggu datangnya hari kiamat. Sekarang belum ada masuk surga, belum ada masuk neraka. Semua menunggu di kuburan, menunggu di alam barzah, menunggu datangnya hari kiamat. Setelah itu, pada saat terjadi hari kiamat, ini proses perjalanan, nah, kita akan dibangkitkan dari alam barzah, alam kubur. Kemudian kita digiring kepada mahsyar. Di sanalah kita dikumpulkan di padang mahsyar. Mulai dari Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad dikumpulkan di padang mahsyar. Diadakan upacara di sana. Di sanalah dihisab. Di sanalah penerimaan catatan amal. Ada menerima catatan amal lewat tangan kanan, tanda-tanda calon surga. Ada juga menerima catatan amalnya lewat tangan kiri. Itu tanda-tandanya orang celaka. Mudah-mudahan kita menerima catatan amal lewat tangan kanan. Amin. 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 Mungkin menerima catatan amal lewat tangan kanan. Mau? Luar biasa itu bahagia teh. Terima lagi ampun, luar biasa bahagia apa? Lewat tangan kanan, kalau mau catatan tak diterima lewat tangan kanan. Maka intinya dan kuncinya perbaiki ibadah, perbaiki amal, perbaiki hubungan kepada sesama manusia dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti alam terakhir, apa alam terakhir? Tapi apa alam terakhir? Alam, disitulah terminal terakhir, namanya alam akhirat. Di alam akhirat tinggal 2 kabupaten, tinggal 2 pilihan. Apa itu? Surga dan neraka. Surga dan neraka. Oh, Dende. Sebenarnya itu surga gratis, tapi kenapa orang tidak mau masuk surga? Contoh, pergi sholat dibayar atau tidak? Gratis, tapi kenapa kita malas pergi masjid? Tandanya malas itu kita mari surga. Sikir dibayar atau tidak? Tempatnya itu masuk surga di gratis, cukup Allah, 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 Allah. Itu sudah surga itu. Bersedekah, menyumbang, bayar atau tidak? Bayar. Tapi ternyata tidak mesti uang orang bisa bersedekah. Lewat tenaga, lewat senyuman, lewat ilmu. Saya ini sementara bersedekah ilmu, alhamdulillah, maka saya. Makanya hati-hati orang berilmu tidak mau mengajarkan ilmunya, hati-hati disisa nanti itu. Itulah di padang mahsyar, mohon maaf di padang mahsyar kata Nabi. Apa kata Nabi di padang mahsyar? La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala. Nabi bersabda, di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, kata Nabi, tidak akan melangkah kakinya seorang hamba, tidak bergeser kakinya seorang hamba di hari kiamat hatta yus'ala, sebelum akan ditanya 4 perkara. Sehingga akan ditanya 4 perkara sebelum kakinya seorang hamba bergeser di hari kiamat. Dan tidak ada yang lolos dari 4 pertanyaan itu tanpa terkecuali. Tidak pandang jabatan, tidak pandang profesi, siapapun dia akan ditanya 4 perkara. Mudah-mudahan kita semua aman jadi dari pertanyaan ini deh. Amin. 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 Kata Nabi, yang pertama perkara, yang pertama ditanyakan nanti di hari kiamat di padang mahsyar. An umrihi bima ablahu,
Yang pertama ditanyakan nanti di hari kiamat sebelum seorang hamba kakinya bergeser. Kata Nabi, yang pertama akan ditanyakan umurnya. Di mana kau pakai umurmu? Apakah umurmu kau pakai untuk ibadah? Apakah umurmu kau pakai untuk kebaikan? Bersyukur kila kalau nak kasih ki bonus Allah, kemudian bonus itu dipakai untuk kebaikan. Karena Nabi mengatakan khairun nas. Halo, 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 halo. Masih semangat? Masih semangat? Masih? Tutup dulu HP tak? Halo, yang di belakang tutup HP-nya. Simak dulu Pak Ustadz. Simak dulu. Karena ini penting Pak ceramahnya, penting ceramah. Tapi saya sampaikan, karena ini menyentuh ilmu. Siapa yang duduk memperhatikan ilmu, memperhatikan ceramah, 1 jam duduk mendengarkan ceramah, maka Nabi mengatakan, maka itu lebih mulia daripada salat tahajud sampai waktu subuh. Kecuali pun nak gosiki. Kok gosik dibilangin Pak Ustadz? Walaupun ni suara aku ni sebetulnya tak duduk. Kata Nabi, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik panjang umurnya, bagus amalnya. La bu amuruna baji amalana. La bu amuruna tapi ahli berjamaah di masjid. Panjang umurnya tapi ahli kebaikan, ahli zikir, ahli baca Quran. Itulah manusia yang terbaik. Nabi tidak mengatakan manusia yang terbaik banyak hartanya, bukan itu. Manusia yang terbaik tinggi jabatannya, bukan itu. Manusia yang terbaik yang banyak titelnya, bukan. Tapi Nabi mengatakan panjang umurnya, bagus amalnya. Alhamdulillah. Lagi di majelis taklim luar biasa. Kalau majelis taklim itu tidak diragukan tahu, karena selalu hadir pengajian, selalu ikut berjamaah. Alhamdulillah. Kalau bagus mi agamanya istri, aman itu rumah tangga ya. Karena intinya ada sama istri. Karena berhasilnya seorang suami karena ada istri yang hebat di sampingnya. Betul? Betul? Kenapa Nabi hebat? Karena banyak istrinya. Tuh jengka. Barani cerita nih kalau tidak mau no. Tidak aku barani cerita mengenai mau no. Nadak toa. Malah tuh jantung na. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang terjelek kodina, manusia yang terburuk kata Nabi, panjang umurnya tapi jelek amalnya. Apa gunanya talla salah wa muruta tapi tena kisambaya, la wa muruta tapi tena kilampak barejama, sia-sia umurta. Itulah manusia yang terjelek kata Nabi, panjang umurnya tapi jelek amalnya. Yang pertama yang ditanyakan persoalan almarhumah si kurang umurna. Wah, alhamdulillah dapat yang bonus 1 tahun dari umurnya Nabi. Nabi 63 berarti bonus 1 tahun. Alhamdulillah. Kita surah umur tak 54. Mau panjang umur, mau panjang umur, murah rezeki, berkah umur. Mau 1, perbanyak sedekah. Mau panjang umur. 2, jangan tiba kubumbe, jaga silaturahmi. Jelek itu kalau ada musuh tadi di mana-mana kindak tenang perasaan tak. Ada cara tasia masuki ilagi dulu musuh. Kata orang pici dong. Ini ndak tenang minta perasaan na. Lapas itu pada jamari masih kena cini kira sabka. Tena jam sungku deh. Kata rampi. Apalagi punna imam masjid jai musunna air. Nah buah-buah nanti punanya imam masjid jai musunna.
iya mintu muna mama siti aki emosi kasi emosi jain tu musunta kak puna na protes si makmu ngate apa namanya juga makmu pintar ma protes tapi puna ya disuruh teh ai namanya makmu begitu nggak pernah pengonjai mana ikaw pala